Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deda Rahma. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh terhadap konflik organisasi karena saya menjalankan UAS yaitu ujian akhir semester dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Babay Barnawi MSI. Nah, lanjut kita akan mengetahui apa sih itu pengertian dari konflik organisasi. Konflik organisasi atau organisasi konflik adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa harus membagi sumber daya atau kegiatan-kegiatan kerja dengan adanya kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan dari mulai status, tujuan, nilai, dan persepsi. Pengertian menurut para ahli yaitu, para ahli yang pertama ada menurut Robin tahun 1996. Dia mengartikan bahwa konflik organisasi adalah proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau dua sudut pandang yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Nah, menurut Robin ada 3 pandangan. Yang pertama ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini merupakan yang dimaksud yaitu konflik, hal yang mempunyai unsur negatif dan harus dihindari. Konflik ini adalah hasil akibat kurangnya komunikasi, bahkan kurangnya kepercayaan terhadap atasan. Lalu yang kedua ada pandangan terhadap hubungan manusia. Nah, yang kedua ada pandangan kepada hubungan manusia. Dalam pandangan ini, konflik dianggap sesuatu peristiwa yang wajar dalam organisasi. Konflik tidak dapat dihindari karena pasti akan terjadi perbedaan pandangan. Bahkan konflik dipelajari untuk meningkatkan loyalitas terhadap organisasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada pandangan interaksionis. Nah, yang ketiga ada pandangan interaksionis. Pada pandangan ini, bahwa menyarankan suatu organisasi terjadi konflik. Hal ini dilakukan agar sebuah organisasi tidak hanya statis, apatis, tenang, tetapi juga agar suatu organisasi dapat menumbuhkan kreativitas di setiap anggotanya. Nah, menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Stoner, beliau mendefinisikan bahwa konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang tidak sesuai atau perselisihan mengenai tujuan, nilai, status, persepsi, dan kepribadian. Nah, kali ini aku akan memberikan salah satu contoh mengenai konflik organisasi yang terjadi di dalam organisasi kampus, yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ketika di dalam suatu acara yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Keamanan, aku nggak mau pintunya dibuka. Aku mau pintunya ditutup dan semuanya masuk. Aku nggak mau tuh ada yang lihat dari luar. Aku sih sama Bella maunya ditutup ya. Tapi kalau dari teman-teman yang lain mau dibuka ya terserah. Iya, keamanan nih dari keamanan. Mana orangnya? Ngaco! Mana yang cowok? Nah, baru saja yang saya tayangin itu adalah salah satu contoh konflik organisasi di mana di dalam suatu acara yang organisasi tersebut adakan itu banyak sekali konflik, dari mulai konflik komunikasi, miskomunikasi, dari mulai konflik yang kurangnya tanggung jawab, dari mulai konflik di mana hanya saling mengandalkan satu sama lain, tidak adanya rasa ingin membantu ataupun hilang kendali, dan mereka pun tidak adanya rasa percaya diri dan tanggung jawab. Jadi di situ ada suatu evaluasi sebelum diadakannya malam puncak yang benar-benar semua tamu akan datang. Di situ mereka menekankan kepada panitia-panitia untuk
terjaga dan tetap melaksanakan kewajiban yang mereka pegang dalam acara tersebut. Tetapi di dalam suatu acara ataupun suatu organisasi ada 1, 2, 3 orang yang mungkin beda pendapat, beda pikiran, beda persepsi, beda tujuan, dan bahkan mungkin menurut dia mereka itu sudah benar, akan tetapi menurut orang lain, kepala yang lain itu mereka itu belum tentu benar, karena dengan bedanya persepsi ataupun pandangan, sudut pandang, pasti di situ akan terdapat suatu konflik seperti yang saya tadi contohkan di dalam video tersebut. Jadi kesimpulannya, kita ketika di dalam suatu organisasi pasti ada itu yang namanya konflik organisasi, karena di dalam konflik tersebut itu kita bisa mengevaluasi apa kesalahan kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diminimalisir untuk menjadi lebih baik lagi, agar kita bisa terus menjalankan tugas-tugas yang ada di dalam organisasi tersebut dengan bekerja sama, saling membahu-membahu satu sama lain dengan sesama anggota, baik dari ketua, wakil ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan sekretaris bidang yang lainnya ataupun bidang-bidang yang tertera di dalam struktur organisasi tersebut. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Babay Barnawi apabila ada penjelasan ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam cara saya menjelaskan dan cara saya menampilkan video tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat, baik itu untuk diri saya sendiri ataupun untuk orang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.